Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Blue Chip paling masuk akal, laba besar, dividen jumbo, PBV rendah. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa saham blue chip paling masuk akal? Berdasarkan 3 kriteria ini. Yang pertama, menghasilkan net income year to date hingga di atas 5 triliun rupiah. Yang kedua, memiliki PBV di bawah 3 kali. Dan ketiga, dividen yieldnya di atas 5%. Untuk net income, kita berarti mengambil saham-saham yang mampu menghasilkan laba paling besar di Indonesia dengan angka di atas 5 triliun. Selain itu, untuk valuasi PBV-nya juga masih masuk akal karena masih berada di bawah 3 kali. Artinya, tidak diperdagangkan dengan harga yang sangat premium. Dan yang ketiga, tentu saja menawarkan angka dividen yield yang menarik yakni di atas 5%. Kira-kira saham apa yang saya maksudkan? Nah, apabila kamu melakukan filter dari 3 kriteria ini, akan diperoleh data sebagai berikut. Ini merupakan nama-nama saham yang masuk kepada kriteria tadi, yaitu BRI, Mandiri, ASII, ADRO, TLKM, BBNI, UNTR, HMSP, dan BNGA. Nah, untuk saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham ASII. Alasannya kenapa? Karena dari sisi laba atau net income, ASII memiliki peringkat ketiga dengan laba 25,8 triliun. Lebih rendah dari BRI dan Mandiri, tapi lebih tinggi dibandingkan ADRO, TLKM, BBNI, UNTR, HMSP, dan BNGA. Memang jika kamu lihat secara total, sebenarnya ASII ini masih lebih rendah labanya dibandingkan contoh seperti BBCA. Tapi untuk BBCA sendiri memiliki PBV di atas 3 kali, sehingga tidak masuk ke dalam kriteria pemilihan saham. Poin kedua mengenai PBV. ASII juga memiliki PBV yang berada pada ranking ketiga dengan angka 0,97 kali. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga saham ADRO dengan PBV 0,63 dan BNGA dengan PBV 0,84. Tapi masih lebih baik atau masih lebih rendah dibandingkan PBV untuk saham-saham seperti BRI, Mandiri, TLKM, BBNI, UNTR, dan HMSP. Sehingga ASII menduduki peringkat ketiga. Nah, dividen yield ASII dengan angka 10,46% memang lebih rendah dibandingkan saham ADRO dan saham HMSP. Tapi angka ini bisa dikatakan cukup menarik mengingat lebih tinggi dibandingkan dividen yield saham-saham seperti BRI, Mandiri, Telkom, BBNI, dan lain sebagainya. Itu artinya ASII menduduki peringkat ketiga dari 3 aspek, yaitu laba, PBV, dan dividen yield. Untuk labanya memang lebih rendah dibandingkan BRI dan Mandiri. Untuk PBV-nya memang lebih tinggi dibandingkan ADRO dan BNGA. Sedangkan untuk dividen yield-nya memang lebih rendah dibandingkan ADRO dan HMSP. Tapi dari beberapa saham yang masuk ke dalam filter ini, ASII menduduki peringkat yang paling menarik dari sisi net income, PBV, dan dividen yield. Kemudian kita lihat dari sisi harga sahamnya. Sayangnya, harga saham ASII masih turun 29% selama 5 tahun terakhir. Artinya pemegang saham yang membeli saham ini selama 5 tahun terakhir mungkin saja masih mengalami floating loss di portofolio mereka dengan harga penutupan saat video ini dibuat di angka 4.960. Nah, ini yang mau saya bahas lebih detail. Ini merupakan rekapan dari total dividen per share yang dibagikan ASII dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2024. Mari kita lihat sekilas. Untuk di tahun 2020, dividen per share-nya 184 secara total. Nah, turun menjadi 132 di tahun 2021, mengingat adanya pandemi di tahun 2020 sehingga mungkin saja ini yang menjadi pertimbangan. Tapi di tahun 2022, dividen per share-nya naik signifikan menjadi 182 per lembar saham. Di tahun 2023 lebih fantastis lagi, naik 650 per lembar saham. Mungkin hal ini dikarenakan sektor batubara yang memiliki kinerja yang sangat cemerlang. Dan sebagai informasi, UNTR merupakan anak usaha dari ASII yang menyumbang kontribusi yang bisa dikatakan cukup signifikan. Sehingga hal itu yang menyebabkan mungkin saja kenapa dividen per share ASII di tahun 2023 bisa sangat besar. Di tahun 2024 memang dividen per share-nya turun menjadi 519. Tapi jika kamu melihat dalam data 5 tahun terakhir, sebenarnya angka dividen per share di tahun 2024 ini juga masih menarik karena lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, jika kamu total,
Untuk total dividen per share yang sudah dibagikan ASI sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 1.767 per lembar saham. Dan jika kita bandingkan dengan harga saham di angka 5.000 saja, sebenarnya dividen yieldnya sudah menjadi 35,3% jika di total. Itu artinya apabila kamu membeli saham ASI selama 5 tahun, di hold saja, dan mendapatkan dividen setiap tahun secara rutin, yang biasanya ini dibagi 2 kali dalam 1 tahun, sebenarnya angka balik modal kamu dari dividen sekitar 35% ini sudah menutupi dari kerugian yang kamu peroleh 29,14% dari sisi capital loss yang masih floating. Artinya sebenarnya dengan data ini saja kamu bisa lihat bahwa dividen itu bisa menjadi penolong apabila di portofolio secara harga kita masih mengalami floating loss. Dan ini juga bisa menarik. Kenapa? Karena kita menghitung di sini hanya jika dengan memiliki lembar saham yang tetap. Artinya kita belum memasukkan unsur compounding dividen yang direinvestasikan setiap tahun. Mungkin apabila kita memasukkan unsur itu, angka dividen yield yang akan kita peroleh mungkin di atas 35,3%. Nah, untuk detailnya kita bisa lihat sini. Di tahun 2020 dividen yieldnya memang hanya 3,7% dibandingkan harga saham 5.000. Di tahun 2021 malah turun hanya 2,6% dibandingkan harga 5.000. Di tahun 2022 naik menjadi 5,6%. Tahun 2023 naik menjadi 13%, dan di tahun 2024 turun menjadi 10,4%. Artinya di sini hanya tahun 2023 dan 2024 yang menawarkan angka yield yang menarik. Dan ini juga bisa menjadi catatan bagi kamu di mana kamu tidak boleh terlalu euforia melihat dividen yield ASI yang tinggi. Kenapa? Karena jika melihat data secara lebih panjang yaitu 5 tahun terakhir, sebenarnya angka dividen yield di tahun 2020 hingga 2022 biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak terlalu menarik. Hanya di tahun 2023 dan 2024, angka dividen yieldnya naik signifikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2025 dan seterusnya? Nah, dari data ini kamu bisa lihat ada kemungkinan dividen yieldnya jumbo, tapi ada kemungkinan juga dividen yieldnya tidak terlalu menarik. Mengingat dalam 5 tahun, 2 tahun mengalami dividen jumbo dan 3 tahun memberikan dividen yang tidak terlalu menarik. Pertanyaannya lagi, kenapa saya menggunakan harga yang sama yaitu Rp5.000? Seperti yang kamu tahu bahwa harga saham ASI sebenarnya masih mengalami penurunan secara beberapa tahun terakhir. Dan angka Rp5.000 ini merupakan angka yang mungkin bisa kamu peroleh untuk harga saham ASI di tahun 2020. Sehingga itulah alasannya kenapa saya menggunakan angka Rp5.000. Karena angka ini tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Artinya masih realistis dibandingkan data harga saham ASI setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu tertarik memanfaatkan ASI ini dari sisi dividennya, baik dari sisi compounding dividen ataupun memperoleh dividen rutin setiap tahun? Memang jika melihat dari sisi harga sahamnya, harga saham ASI sudah turun cukup signifikan, apalagi dengan PBV yang masih di bawah 1 kali. Artinya, dengan perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang sangat besar sekitar 25,8 triliun, ASI ini diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan laba sebesar ini dan dividen yield sebesar ini juga, itu menjadi wajar jika ASI diperdagangkan pada angka di bawah modal per lembar sahamnya, lebih tepatnya dengan angka PBV 0,97 kali, ataukah angka ini merupakan suatu kesempatan yang bisa kamu lihat sebagai peluang? Memang jika kamu lihat di sini, dulunya harga saham ASI pernah naik hingga ke angka 9.000 sekitaran tahun 2017. Tapi itu merupakan angka tertingginya. Setelah tahun 2017, harga saham ASI mengalami penurunan, di mana penurunan paling signifikan terjadi di tahun 2020, bahkan sempat turun di bawah angka 4.000. Kemudian harganya berangsur-angsur naik hingga sempat menyentuh angka di atas 7.000. Tapi saat video ini dibuat, hanya berada pada angka 4.960. Itu artinya sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, sebenarnya harga saham ASI mengalami penurunan secara jangka panjang. Itulah alasannya kenapa dalam 5 tahun terakhir, tadi kamu melihat bahwa harga sahamnya masih turun 29%. Tapi kembali lagi, apakah ini peluang atau ini merupakan hal yang harus kamu waspadai? Silahkan kamu pertimbangkan dengan matang. Oke, kita lihat sekilas terkait kinerja laba rugi ASI. Di tahun 2016 labanya 15,1, naik jadi 18,8, naik jadi 21,6, naik jadi 21,7, turun menjadi 16,1, naik menjadi 20,1, naik menjadi 28,9, naik menjadi 33,8, dan diproyeksikan di tahun 2024
naik menjadi 34,4 triliun rupiah. Kamu bisa lihat di sini, sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, kinerja laba ASII hanya pernah turun satu kali, yaitu di tahun 2020. Di tahun 2019, 21,7, turun menjadi 16,1. Tapi di tahun 2021 dan seterusnya, labanya kembali bangkit. Nah, ini merupakan hal yang menarik. Apakah dengan perusahaan yang mampu menghasilkan laba puluhan triliun, memang wajar jika dihargai dengan PBV di bawah satu kali, dan mereka juga apalagi membagikan dividen yield yang menarik dalam 2 tahun terakhir ini. Meskipun kembali lagi, kita tidak tahu apakah kedepannya dividennya akan sebesar ini atau mungkin mengalami penurunan. Tapi jika kamu melihat dalam data yang ada ini, dari sisi kinerja laba, ASII ini cukup kuat sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Kita tunggu saja untuk data tahun-tahun seterusnya bagaimana. Tapi dengan data ini saja, kamu bisa menjadi bahan pertimbangan apakah ingin membeli saham ini atau tidak. Untuk aspek rasio keuangan, gross profit margin-nya 22% dengan net profit margin 11,5%. Angka profitabilitas yang masih sangat menarik. Apalagi net income-nya secara kuarter masih naik 21%. Kita lihat sekilas. Total pendapatan ASII di Q3 2024 masih naik dari 78,5 menjadi 86,3. Jika kamu melihat data sejak tahun 2019, kinerja pendapatan di tahun 2024 menjadi yang tertinggi. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi karena secara nominal total pendapatannya tumbuh lebih besar, laba kotornya mampu naik dari 16,9 menjadi 19 triliun rupiah. Untuk total beban usahanya mengalami kenaikan dari 7,2 menjadi 8,1, sehingga menyebabkan laba usahanya naik dari 9,7 menjadi 10,9 triliun rupiah. Nah, di sini ada juga kenaikan dari penghasilan atau beban lain-lain dari 2,7 menjadi 4,8. Tapi untuk laba sebelum pajaknya sebenarnya masih tumbuh dari 12,4 menjadi 15,9. Kesimpulannya, laba bersihnya mampu tumbuh dari 10,1 menjadi 12,9 triliun rupiah. Dan sejak tahun 2019, ini merupakan pencapaian laba tertinggi seperti pendapatannya. Artinya, pendapatan dan labanya berjalan bersamaan, yang mana pendapatannya naik, begitu juga dengan laba yang meningkat. Untuk aspek historical PBV saat video ini dibuat seperti yang saya katakan tadi, berada di angka 0,97 kali. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata selama 10 tahun, ini merupakan salah satu PBV paling rendah ASI. Dulunya sempat berada pada PBV yang sama di tahun 2020. Tapi seperti yang saya katakan tadi, mungkin di tahun 2020 ini terjadi resesi sehingga menyebabkan PBV-nya berada di angka 1 kali. Coba kamu bandingkan dengan perbandingan laba. Di tahun 2020, labanya 16,1. Dan di tahun 2024 diproyeksikan labanya 34,4. Apakah wajar jika di tahun 2020 dan tahun 2024 dihargai dengan PBV yang sama, padahal secara laba sudah naik signifikan? Tapi kembali lagi, ini hanya satu aspek saja yang dipertimbangkan, yaitu laba. Dan untuk menentukan bagus tidaknya suatu saham, kamu tentu harus mempertimbangkan aspek lain seperti manajemen, komposisi hutang, likuiditas, dan masih banyak lagi. Tapi setidaknya dengan data ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kamu apakah ingin membeli saham ini atau tidak. Sebagai informasi juga, harga saham ASI dulunya sempat dihargai pada PBV di atas 3 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali seperti yang terjadi saat ini. Untuk aspek probabilitas, kamu bisa lihat dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikannya memang rendah, yakni 40%. Artinya 6 kali turun dan 4 kali naik. Memang sejak tahun 2018, harga saham ASI tidak terlalu menarik, di mana mengalami penurunan ataupun kalau naik, hanya naik tipis. Dari yang awalnya turun 0,9, turun 15,5, turun 13%, turun 6,5%, hanya naik tipis 0,4%, turun 1,3%, dan di tahun 2024 turun 12,8%. Kita tunggu saja di tahun 2025 seperti apa. Memang di bulan Januari sebenarnya sudah memperlihatkan suatu sentimen positif yang mana harga sahamnya masih naik 1,2%. Kita tunggu saja hingga akhir tahun bagaimana. Tapi secara kinerja kamu bisa lihat bahwa sebenarnya laba ASI masih cukup menarik di tahun 2024. Terlebih dari 3 aspek yang kita bahas, yaitu laba, PBV, dan dividend yield. Menurut kamu bagaimana? Apakah saham ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak? Silahkan kamu pertimbangkan sendiri. Karena ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Dan pembahasan di video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Disclaimer selalu on, dan setiap keputusan bergantung pada kamu sendiri. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat ya, dan sebagai informasi saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh.
Di video ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan sederhana yang sering dilakukan oleh investor saham yang bisa berujung pada kerugian besar. Kesalahan ini sering kali diabaikan atau dianggap remeh, jadi pastikan kalian simak dengan baik agar bisa menghindarinya dan menjadi investor yang lebih cerdas. Poin pertama, tidak memahami dasar-dasar investasi saham. Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah tidak memahami dasar-dasar investasi saham. Banyak pemula yang langsung terjun ke pasar saham tanpa benar-benar memahami apa itu saham dan bagaimana cara kerjanya. Saham itu bukan sekedar angka yang naik turun, tapi merupakan kewajiban kepemilikan dalam perusahaan. Sebelum memulai, sangat penting untuk memahami dasar-dasar seperti apa itu analisa fundamental dan teknikal, apa itu risiko dan bagaimana cara memilih saham yang tepat. Pasar saham itu bukan tempat ajaib yang membuat orang miskin menjadi kaya. Begitu juga yang membuat kekayaan menjadi sangat cepat diperoleh. Tapi ada banyak cerita, ada banyak proses yang harus dilalui di pasar saham. Dan hal itu tentu harus diketahui sebelum melakukan pembelian untuk pertama kalinya. Entah itu mempelajari analisa fundamental, teknikal, mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi profit, dan memilih saham-saham yang sesuai dengan risk profile kamu masing-masing. Memang ada tren saat ini yang sering mengatakan bahwa harga saham ditentukan oleh Big Fund. Saya setuju dengan statement tersebut, tapi bukankah Big Fund juga ingin mencari saham yang berkualitas untuk dibeli dengan jumlah uang yang banyak? Kita pakai logika saja, jika kamu punya uang 10 miliar, apakah kamu mau menempatkan uang tersebut di bank yang baru berdiri atau belum jelas track record-nya? Ataukah kamu tempatkan uang tersebut pada bank besar yang sudah diketahui sejak lama dengan kinerja yang bagus? Sebagai contoh, kita bisa lihat dari dua jenis saham. Saham perusahaan blue chip yang sudah mapan dan saham startup yang masih dalam tahap berkembang. Setiap jenis saham memiliki resiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Tanpa pemahaman yang cukup, kamu bisa saja berinvestasi di tempat yang salah dan akhirnya kehilangan banyak uang. Di sini saya tidak mengatakan saham blue chip itu pasti bagus dan saham startup itu pasti rugi. Kamu tentu memiliki preferensi dan memiliki berbagai pertimbangan. Ada orang yang profit di saham blue chip, tapi ada juga orang yang rugi di saham blue chip. Sebaliknya, ada orang yang rugi di saham startup, tapi juga ada orang yang profit di saham startup. Itu artinya, profit dan loss itu tidak dibatasi oleh jenis sahamnya. Tapi kamu lihat dulu, risk profile yang kamu miliki itu seperti apa. Apakah lebih nyaman di saham blue chip, saham second liner, atau saham third liner? Kalau kamu perhatikan, setiap tahun akan ada saham unik yang harganya terbang sangat tinggi. Tapi beberapa bulan atau tahun kemudian, harganya turun lagi. Sebaliknya, ada saham bagus yang mungkin harganya turun dalam beberapa tahun. Tapi dalam jangka panjang, selama kinerjanya terus tumbuh, harganya akan naik lagi. Poin kedua, terlalu terpengaruh oleh emosi dan tren pasar. Kesalahan kedua adalah terlalu terpengaruh oleh emosi dan tren pasar. Ini adalah masalah besar, terutama bagi investor pemula. Ketika pasar saham sedang naik, banyak orang yang terburu-buru membeli saham tanpa analisa yang jelas hanya karena takut ketinggalan atau istilah kerennya FOMO, Fear of Missing Out. Sebaliknya, ketika pasar sedang turun, mereka panik dan menjual saham mereka pada titik terendah hanya untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Sebenarnya poin kedua ini berkaitan dengan psikologi saham, di mana orang-orang akan terpengaruh membeli saat harga saham naik signifikan, dan sebaliknya orang-orang akan terpengaruh untuk menjual saat harga saham mengalami penurunan signifikan. Dengan kata lain, psikologi takut dan serakah sangat berperan penting di sini. Contoh yang paling sering kita lihat adalah saat ada hype saham di media sosial atau forum, dan tiba-tiba banyak orang membeli saham tersebut tanpa mengetahui latar belakang perusahaannya. Akibatnya, mereka hanya terjebak pada permainan harga sementara yang bisa berakhir dengan kerugian besar. Tapi ingat, di sini saya menekankan bahwa setiap orang memiliki sudut analisa yang berbeda. Mungkin untuk penganut scalping, mereka tidak peduli dengan fundamental perusahaan dan hanya melihat apa yang terjadi di hari tersebut. Tapi bagi seorang fundamentalis, mungkin lebih prefer untuk melihat kinerja perusahaan secara mendalam sebelum membeli saham. Jadi kembali lagi, setiap orang punya cara bertransaksi yang berbeda-beda. Dan intinya, selama kamu bisa profit konsisten dengan saham atau dengan metode yang kamu gunakan, itu sah-sah saja. Sebagai investor jangka panjang, penting untuk tetap tenang dan rasional. Jangan biarkan emosi menguasai keputusan investasi kamu. Fokus pada tujuan jangka panjang dan lakukan riset sebelum membeli atau menjual saham. Poin ketiga, tidak diversifikasi portofolio dan money management. Kesalahan ketiga adalah tidak melakukan diversifikasi portofolio dan atau money management.
Banyak investor pemula yang menaruh seluruh uangnya dalam satu saham dan satu harga saja, berharap bahwa itu akan memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ini adalah pendekatan yang sangat beresiko. Jika saham yang Anda beli tiba-tiba turun atau perusahaan mengalami masalah, seluruh investasi Anda akan terpengaruh. Tapi memang untuk tawaran profitnya, saat harga saham naik signifikan, secara keseluruhan akan berdampak pada portofolio kamu. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko, entah itu diversifikasi saham ataupun diversifikasi harga saham. Kamu mungkin bisa melakukan diversifikasi saham dengan membeli 10 jenis saham yang berbeda. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa melakukan diversifikasi money management. Artinya mungkin kamu hanya membeli satu saham, tapi membeli dengan 10 harga yang berbeda. Itu juga termasuk salah satu diversifikasi. Dengan menyebar investasi ke beberapa saham atau beberapa harga, kamu bisa mengurangi dampak kerugian jika mengalami penurunan. Ini adalah salah satu strategi untuk menjaga stabilitas portofolio jangka panjang. Kita lihat sekilas untuk simulasi ini. Ada dua strategi. Yang pertama, membeli seluruh saham pada harga yang sama, yang berwarna merah. Dan strategi kedua, membeli saham di beberapa titik harga. Dalam hal ini, membeli di 3 titik harga yang berbeda, yang menghasilkan harga rata-rata yang lebih rendah. Misalnya, kita membeli 100 lembar saham. Untuk strategi pertama, dengan angka harga saham 30 per lembar saham. Itu artinya total biaya yang dikeluarkan sekitar 3.000. Bagaimana untuk strategi kedua? Kita membeli pada 3 harga yang berbeda. Yang pertama adalah 40 dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga strategi pertama. Yang kedua adalah 25 dan yang ketiga adalah 20. Dengan kata lain, rata-rata dari 3 harga ini jika membeli dengan jumlah lembar saham yang sama adalah 28,33 atau biaya yang kita keluarkan sekitar 2.833. Dari sini kamu bisa lihat perbedaannya. Orang yang membeli pada satu harga saja akan memiliki biaya atau total modal yang jauh lebih besar dibandingkan orang yang membeli dengan harga rata-rata yang berbeda. Tapi ingat, ini berlaku saat harga turun. Artinya, apabila kamu bisa membeli pada harga yang lebih rendah, akan membuat harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tapi sebaliknya, apabila kamu harus membeli di harga yang lebih tinggi, akan membuat harga rata-ratamu lebih tinggi. Artinya, konsep analisa ini memiliki dua sudut pandang, entah itu yang positif ataupun yang negatif. Sehingga kamu juga harus pertimbangkan apakah ingin melakukan skenario ini atau tidak. Poin keempat, mengabaikan analisa fundamental dan teknikal. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan analisa fundamental dan teknikal. Analisa fundamental adalah cara untuk menilai kesehatan finansial sebuah perusahaan, seperti melihat laporan laba rugi, neraca, rasio keuangan. Sedangkan teknikal lebih fokus kepada pergerakan harga saham berdasarkan data histori. Banyak investor pemula yang terjebak dalam investasi yang hanya mengandalkan informasi atau rekomendasi yang belum diverifikasi. Mereka membeli saham hanya berdasarkan hype atau informasi yang didengar dari teman-teman atau media sosial, tanpa melakukan analisa yang tepat. Padahal analisa fundamental dan teknikal adalah alat utama yang bisa membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi. Saya sering mengatakan bahwa tidak peduli cara analisamu seperti apa, selama bisa hasilkan profit konsisten itu sah-sah saja. Artinya setiap keputusan yang diambil, entah itu fundamental, teknikal, bandarmologi, dan lain-lain, semuanya harus mempunyai dasar. Karena itulah yang menjadi alasan kenapa kamu bisa profit dan kenapa kamu bisa rugi. Poin kelima, tidak memiliki rencana investasi yang jelas. Kesalahan besar berikutnya adalah tidak memiliki rencana investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang memulai investasi saham tanpa tujuan yang jelas. Apakah tujuan kamu untuk mendapatkan pendapatan pasif dari dividen, ataukah untuk pertumbuhan modal jangka panjang? Jika kamu tidak tahu tujuanmu, bisa-bisa kamu malah salah mengambil keputusan, seperti menjual saham terlalu cepat atau membeli saham yang tidak cocok dengan profil risiko kamu. Misal, apabila kamu ingin mendapatkan pendapatan pasif dari dividen, tentu kamu harus mencari saham yang memberikan dividen. Tentu akan menjadi aneh jika kamu mencari saham yang memiliki potensi capital gain tinggi, tapi dividennya 0 dalam 10 tahun terakhir. Begitu juga sebaliknya untuk kamu yang memiliki orientasi dari capital gain. Jadi penting sekali untuk menetapkan tujuan yang jelas sebelum mulai berinvestasi. Apakah itu untuk dana pensiun, pendidikan anak, atau sekedar mencari penghasilan tambahan. Selain itu, buat strategi investasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Serta pastikan kamu menilai kembali tujuan dan strategi secara berkala. Ini merupakan salah satu contohnya.
Jika diasumsikan kita memiliki biaya hidup per tahun adalah 120 juta dan kita asumsikan untuk pembagian dividen dengan beberapa yield yaitu 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8%. Nah, apabila kita memiliki orientasi dividen atau dividen investing, mungkin kita akan tertarik apabila perusahaan membagikan dividen dengan angka yield yang besar dan memiliki potensi pertumbuhan di kemudian hari. Artinya jumlah investasi yang kita butuhkan akan menjadi semakin kecil. Karena yield yang kecil membuat modal semakin besar dan yield yang besar membuat modal semakin kecil. Kamu bisa lihat di sini, untuk memperoleh jumlah dividen yang sama yaitu 120 juta per tahun, apabila memiliki yield 4% kita butuh modal 3 miliar. Tapi apabila perusahaan itu memiliki yield 8%, kita hanya butuh modal 1,5 miliar untuk mendapatkan 120 juta yang sama. Artinya modal yang dikeluarkan menjadi lebih rendah, bisa dikatakan lebih rendah 50% dibandingkan modal awal saat membeli saham yang membagi dividen dengan yield hanya 4% saja. Bagaimana dari aspek capital gain-nya? Kamu bisa lihat juga di sini. Untuk capital gain tentu mungkin akan lebih fluktuatif dibandingkan dividen, karena kita tidak tahu ke depannya apakah harga saham akan naik atau turun. Tapi jika kamu melihat di sini, misalkan dengan dana awal 1 juta rupiah, dengan profit 10% per tahun, maka nilai portofolio akhir akan menjadi 1.100.000, di mana 1 juta modal awal dan 100.000 profit dari 10%. Di tahun kedua, angka 1.100.000 ini dijadikan modal awalnya. Dan apabila memperoleh profit 8%, berarti akan menjadi 1.188.000. Nah, modal awal ini juga akan dijadikan angka di tahun ketiga. Tapi sayangnya di tahun ketiga kamu menghasilkan kerugian sebesar 5%. Artinya modal kamu akan berkurang menjadi 1.128.600. Begitu seterusnya hingga tahun kelima. Dari data ini kamu bisa lihat, kamu harus mempertimbangkan dan menentukan kamu orientasinya kemana. Apakah ke dividen, seperti contoh pertama tadi, di mana lebih mengharapkan pendapatan yang cenderung lebih stabil setiap tahunnya, meskipun tentu kita tahu bahwa angka dividen ini ditentukan oleh RUPS, artinya tidak bisa dikatakan stabil 100%. Tapi setidaknya angkanya mungkin akan cenderung relatif lebih stabil dibandingkan capital gain yang memiliki angka yang tidak bisa ditentukan di masa depan seperti apa. Karena tergantung kondisi pasar saham dan pemilihan sahamnya juga. Nah, sebagai informasi apabila kamu tertarik untuk mempelajari bagaimana cara untuk hidup dari saham, saya sudah banyak membahas beberapa poin penting di ebook Stock for Living. Dan apabila kamu ingin tertarik mempelajarinya, silakan lakukan pembelian ebook ini di nomor di akhir atau di awal video ini. Poin ke-6, terlalu sering trading atau speculating. Kesalahan berikutnya adalah terlalu sering trading atau berspekulasi. Banyak investor pemula yang berpikir bahwa mereka bisa menghasilkan uang cepat dengan membeli dan menjual saham dalam jangka waktu yang singkat. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa biaya transaksi dan pajak bisa mengerus keuntungan mereka. Di samping itu, pasar saham yang volatile juga bisa membuat keputusan yang diambil dalam jangka pendek menjadi sangat berisiko. Ingat, apabila kamu memperoleh keuntungan 1%, keuntungan 1% itu masih bersifat gross. Artinya harus dikurangi dengan beberapa biaya tambahan seperti fee jual, seperti pajak, dan lain sebagainya. Misalnya, apabila kamu membeli saham di harga 1.000 dan harga sahamnya naik menjadi 1.100 dan kamu jual, keuntungan kamu bukanlah Rp100 tersebut yang merupakan selisih dari 1.100 ke 1.000. Tapi ada beberapa biaya tambahan sehingga berpengaruh terhadap pengurangan dari nominal keuntungan kamu, yang artinya keuntungan kamu akan di bawah Rp100. Trading aktif memang bisa memberikan keuntungan jika dilakukan dengan sangat hati-hati dan pengalaman serta profesional. Tapi bagi investor pemula yang tidak memiliki cukup waktu atau pengetahuan, lebih baik untuk fokus pada investasi jangka panjang. Ingat, investasi saham yang sukses membutuhkan waktu, kesabaran, dan disiplin. Tapi kembali lagi, setiap investor atau setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Tidak ada salahnya kamu scalping, dan tidak ada salahnya juga kamu value investing, selama bisa menghasilkan profit konsisten. Poin ke-7, tidak memahami risiko dan mengabaikan manajemen risiko. Kesalahan lainnya adalah mengabaikan manajemen risiko. Banyak pemula yang terlalu berani dan tidak menetapkan batasan kerugian. Tanpa manajemen risiko yang baik, kerugian bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Misalnya, kamu tidak memperkirakan saham ini bisa turun sejauh apa. Memang kita tidak bisa menebak secara pasti bottom harga saham tersebut. Tapi setidaknya dengan berbagai analisa dan perhitungan, kita bisa memperkirakan kira-kira apabila terjadi penurunan, harga sahamnya bisa turun sejauh apa. Misalnya, dengan melihat penurunan dalam beberapa tahun sebelumnya, dan kita kalikan dengan harga saham saat ini. Selain itu, bisa juga dengan sisi valuasi historikalnya.
Di beberapa tahun sebelumnya, PBV atau pair saham ini pernah turun hingga ke angka berapa, dan masih banyak lagi beberapa metode yang bisa kita gunakan. Penting untuk tahu harus jual rugi di mana, menyiapkan dana darurat, dan melakukan evaluasi rutin terhadap portofolio. Dengan cara ini, kamu bisa lebih siap menghadapi kondisi pasar yang fluktuatif tanpa terjebak dalam kerugian besar. Poin ke-8, tidak memperbaharui pengetahuan dan informasi. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah tidak memperbaharui pengetahuan tentang investasi saham. Pasar saham terus berubah, dan informasi yang kamu punya saat ini bisa jadi tidak relevan beberapa tahun lagi. Jangan pernah berhenti belajar, pelajari strategi baru, ikuti berita ekonomi, dan terus beradaptasi dengan perubahan di pasar. Saham yang dulu bagus belum tentu saat ini bagus. Saham yang saat ini bagus belum tentu di masa depan bagus. Artinya semuanya punya potensi berkembang dan punya potensi menurun kinerjanya. Itulah pentingnya untuk terus update berita terkini, agar keputusan yang diambil bisa up to date dan bukan berasal dari informasi di masa lalu. Dengan memperbaharui pengetahuan, kamu bisa tetap jadi investor yang bijaksana dan lebih siap menghadapi tantangan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.